ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Di sini ada hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata wa yubaiduni aninar. Qal laqad sa'alta an adim wa innahu la yasirun ala man yassarallahu alaih ala man yassarallahu ta'ala alaih ta'budullaha la tusriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'ti zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Jadi dari Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Apa jawab Nabi? Laqad sa'alta an azim. Wahai Mu'ad, kamu telah bertanya perkara besar. Tetapi perkara besar itu akan mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah, yaitu kamu menyembah Allah tidak menyekutukannya, kamu melaksanakan sholat, membayar zakat, siam Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Jadi jamaah sekalian kaum muslimin, ini amal-amal soleh itu bisa menjadi sebab masuk surga. Sebab ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat 72, tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kami wariskan kepada kalian disebabkan amal-amal kalian. Maka Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan tentang ayat ini, ai a'malukumus sholihah kanat sababan li sumuli rahmatillahi iyyakum. Bahwa amal soleh yang kalian kerjakan itu menjadi sebab tercapainya diperolehnya rahmat Allah kepada kalian. Fa innahu la yadkhulu ahadan amaluhu al-jannah, karena enggak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya, walakin bifadlin minallahi wa rahmatih, tapi dengan karunia dan rahmat Allah. Jamaah sekalian, jadi masuk surga itu karena rahmat Allah. Sedangkan amalan-amalan soleh itu menjadi sebab kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, begitu. Jadi Al-Fauzan pernah mencantumkan mengatakan dalam pidatonya itu, mengatakan, mengisahkan tentang orang yang terdampar di lautan yang kapalnya pecah. Kapalnya pecah, kemudian dia berlabuh ke pulau di tengah lautan itu untuk menyelamatkan diri. Kemudian dia beribadah di sana, mengisi waktu-waktunya untuk ibadah, dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan sujud. Maka Allah mengabulkan doa orang tersebut, dia diwafatkan dalam keadaan sujud ya. Dan dia senantiasa beribadah di pulau itu. Maka ketika bertemu Allah mengatakan, wahai hambaku, kamu ya, udkhulil jannah birahmati. Wahai hambaku, masuklah surga dengan rahmatku. Ini seorang tadi yang merasa ibadahnya banyak, dia mengatakan, ya Rabb wa bi amali. Wahai Rabb, dengan amalku juga dong. Masuk amal enggak dianggap, seolah-olah dia begitu. Walaupun bukan dalam rangka protes, tapi dia merasa bahwa amalnya kok tidak bisa juga memasukkan ke surga. Maka kemudian Allah berfirman kepada malaikat, khasibuhu, hitung amal hamba tersebut. Ya, baik, sekarang dihitung. Maka ketika dihitung ibadahnya hamba tersebut sepanjang hidupnya, itu tidak bisa mengimbangi atau bahkan membeli nikmat pendengaran, nikmat penglihatan. Akhirnya Allah berfirman, masuklah kamu ke neraka ya. Masuklah kamu ke neraka. Baru menyadari ya, sedangkan nikmat-nikmat yang lain kan tidak bisa ditebus dengan ibadah. Padahal nikmat penglihatannya saja tidak. Kemudian hamba tersebut baru menyadari, ya Allah, masukkanlah aku dengan rahmatmu. Maka Allah mengatakan, berfirman, ya sudah, kamu masuk surga dengan rahmatmu.
Jamaah sekalian, seandainya Allah itu tidak dengan rahmatnya hanya hitung-hitungan ibadah kita kemudian dihitung dengan nikmat Allah, nggak imbang. Mestinya kita dimasukkan ke dalam neraka karena lebih banyak nikmat Allah daripada ibadah kita ya. Maka dan seandainya Allah menyiksa, itu Allah adil. Akan tetapi karena rahmat Allah kita masuk surga, dan juga kemampuan kita untuk beramal soleh itu semata-mata juga pertolongan ya, karunia Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, perkara ini perkara besar, yakni apa? Masuk surga dan terhindar dari neraka itu adalah perkara besar ya. Makanya Rasulullah bersabda, laqad sa'alta an adim. Maka anggaplah besar perkara yang besar dan anggaplah kecil perkara yang kecil ya. Anggaplah besar apa yang dianggap besar oleh Allah dan Rasulnya, dan anggaplah kecil apa yang dianggap kecil oleh Allah dan Rasulnya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan surga, maka dia sungguh telah sukses, telah beruntung ya. Maka apapun pencapaian manusia selama di dunia ini, catat ini. Apakah dia seorang pejabat, seorang raja, harta yang melimpah, bahkan dunia dikuasai sekalipun misalnya, itu tidak ada apa-apanya jika hamba tersebut tidak masuk surga dan tidak terhindar dari neraka ya. Maka tujuan kita adalah masuk surga ya, tentu ridhonya Allah itu pasti ya, masuk surga dan terhindar dari neraka. Anggaplah ini perkara besar jamaah sekalian, sehingga kita akan sanggup memikul beban-beban berat ya, karena tujuan kita memang berat, karena kecintaan kita kepada surga dan kecintaan kita untuk terhindar dari neraka. Maka orang-orang yang beriman maka sanggup memikul beban-beban kewajiban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang berat ini mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini apa? Isyarat ya, ada isyarat atau taufiqu kulluhu biyadillahi azza wa jalla. Maka seluruh taufik itu di tangan Allah, maka mintalah kepada Allah pemiliknya, yaitu Allah ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan kami, menundukkan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah, Allah pasti akan memberikan petunjuk. Wa innallaha lama'al muhsinin. Itulah jamaah sekalian. Terus tadi apa yang menjadi sebab masuk surga? Amalan-amalan yang kita bisa lakukan adalah kamu menyembah Allah ya, dengan tidak menyekutukannya. Tentu nanti ini dalam bahasan tersendiri. Pokoknya adalah beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukannya. Kemudian wa tuqimus shalah, kamu tegakkan salat ya, dengan rukun-rukun dan kewajiban-kewajibannya, syarat-syaratnya, tegak ya. Tidak semata-mata mengerjakan salat, karena salat ini adalah awwalu ma yuhasabul abdu bi yaumal qiyamah as-shalah. Ini yang pertama dihisab itu adalah salat. Fa in saluhat saluha sairu amalih wa in fasadat fasada sairu amalih. Jika salatnya baik, amal yang lainnya itu akan menjadi baik. Jika amal salatnya buruk, maka amal yang lain menjadi buruk. Maka amalan kita itu potret dari salat kita jamaah sekalian. Amal kita adalah potret dari salat kita, karena salat itu adalah innas salata tanha anil fahsai wal munkar. Salat itu akan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar.